pelanggannya kita itu sudah sampai generasi yang ketiga. Jadi dari kakeknya turun ke anak, turun ke cucu, masih belanja kopinya dari kita. Selama 60 tahun sudah toko kopi Bemo di Pasar Rawamangun, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur menjajakan kopi Nusantara. Dari sudut kios di Pasar Rawamangun yang diapit pedagang sembako dan sayur mayur, toko kopi Bemo setia menjajakan puluhan varian kopi Nusantara kepada para penikmat kopi. Lokasinya memang tidak tampak menawan karena berada di dalam pasar tradisional. Tapi, toko kopi Bemo konsisten menjaga kualitas setiap varian biji kopi yang mereka sajikan. Konsistensi menjaga cita rasa biji kopi yang disajikan dan kehangatan pelayanan ini membuat pelanggan toko kopi Bemo tidak hanya bertahan, tapi bertambah seiring generasi. Nyusul aja, nyusul. Setia. Ini berarti dari 19 apa? Dari awal berdiri banget itu nih. Iya, namanya mana? Isinya tuh cuman dinamo, per, sama mata cuman dinamo, kipas. Pakai yang kertas. Rasa dan memberikan harga yang terbaik. Nah dari situ tidak pernah berpindah sih. Bahkan ini saya generasi kedua dari sang ayah, dan pelanggannya kita itu sudah sampai generasi yang ketiga. Jadi dari kakeknya turun ke anak, turun ke cucu, masih belanja kopinya dari kita. Untuk nama Bemo sendiri ini kenapa Pak? Oh, tahun 65-an di depan terminal di depan pasar Rawamangun ini ada pangkalan Bemo, makanya kita sebut toko kopi Bemo. Gitu. Pak, ada alasan tersendiri nggak Pak kenapa pilihnya ini didirikannya di pasar gitu Pak? Oh oke. Dulu papa saya tinggalnya di Jalan Paus, jadi dekat dari sini sekitar 500 meter. Papa saya dulu itu cuman menjual kopi itu dulu belum masuk pasar. Jadi dia tuh membagikan kopinya itu, dia ambil dari pabrik, terus dia kasih ke tukang drivernya Bemo itu dikasih free, suruh cobain. Nah setelah berkembang, terus kepala pasar, karena dia dekat dengan pasar, kepala pasar saat itu berkata sama papa saya, mau gak masuk ke dalam buka toko kopi. Oh, disambut baik dengan papa saya, dan dia ambil kesempatan itu untuk buka toko di Pasar Rawamangun. Pak, untuk jumlah pengunjungnya sendiri Pak, pembeli bagaimana Pak ketika buka di pasar? Di pasar setelah COVID aja agak berturun, tapi sebelumnya kita, kalau dulu zamannya ayah, sehari itu masih bisa sekitar 100 kiloan ya per hari. Tapi kalau sekarang turunnya udah cukup drastis di sekitar 40-30 kilo. Itu semua jenis kopi atau Hanya kopi Lampung, di luar dari jenis biji kopi yang lain. Dan saat ini kita sudah ada 50 varian jenis, 30 yang di lantai 1 dan 20 yang di kedai kopi. Dan kita sudah mensuplai ke beberapa hotel, kafe, dan juga restoran. untuk harga kopinya sendiri di sini dari mulai berapa ke berapa Pak? Yang paling murah 160.000, yang paling mahal 480.000. Itu sudah ada yang specialty. Toko kopi Bemo pun terus berkembang. Dari yang awalnya hanya sebuah toko menjajakan biji kopi, kini memiliki sebuah kedai untuk melayani pelanggan yang hendak meminum kopi secara langsung di lokasi. Tempat yang diberi nama kedai kopi Bemo di Pasar Rawamangun ini didirikan sejak 7 Januari 2026, menawarkan suguhan dari biji kopi berkualitas dengan harga ramah di kantong. Mengusung jargon kopi enak harga merakyat, kedai kopi Bemo percaya bahwa budaya ngopi bukan hanya milik kalangan tertentu, tapi juga masyarakat menengah ke bawah, termasuk para pembeli di Pasar Rawamangun. Mereka yang sehabis berbelanja kebutuhan sehari-hari, lalu butuh tempat untuk sekedar menikmati secangkir kopi berkualitas.
Pisahin aja ya susunya ya. Jujur. Pak, untuk kedai kopi Bemo sendiri Pak, apa cuman hanya di Pasar Romangun aja, apa ada cara lain Pak? Untuk sementara kita baru buka di tanggal 7 Januari, sementara baru ada di Pasar Romangun. Pak, kalau untuk kedainya sendiri apa sih yang melatar belakangi dari Mbak Eva sendiri untuk membuka kedai? Kan awalnya kan toko yang turun-temurun ya. Lalu memutuskan melebarkan saya untuk membuka kedai. Ya. Ini orang bisa untuk kopi di tempat. Kerinduan saya sih sebenarnya gini. Pertama adalah saya ingin menghidupkan kembali Pasar Romangun yang tadinya sudah sepi. Saya ingin hidup kembali dengan cara membuka kedai supaya orang-orang yang berdatangan itu nggak cuma minum kopi aja, tapi dia bisa berbelanja kebutuhan yang lain yang ada di Pasar Romangun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya ingin membuat apa ya, dari hulu ke hilir lah ya. Nanti setelah kedainya settle sudah oke, mungkin saya akan bikin roasting. Jadi dari hulu, dari kita roasting sampai kita sajikan jadi minuman yang matang. Itu kerinduannya saya. Pak, kalau bisa disipil Pak, omsetnya per hari untuk saat ini? Kalau omset harian untuk kedai masih sekitar 2 jutaan sampai, kalau weekend bisa sampai 3 juta. Tapi kalau untuk toko kopinya sendiri yang di atas itu 3 sampai 5 lah. Itu average. Dihitung average ya per hari. Untuk kedai sendiri yang disajikan ini harganya dari Oh, kalau kedai kita variatif, espressonya kita mulai dari 8.000 sampai yang paling mahal itu 25.000 di varian V60. Minuman V60 itu yang manual brew. Kita semua untuk yang kopi susu, yang milk base, itu kita menggunakan full robusta, dan yang untuk americano kita menggunakan full arabica. Pak, itu Bapak berawal dari hanya jual biji kopi ya Pak. Nah ini akhir ilmu untuk mengolah kopinya sendiri itu dari mana sih Pak? Oh, tahun 2019 saya pernah ikut pelatihan barista di First Crack di Sunter. Nah itu saya ikut pelatihan mulai dari cupping sampai barista, bahkan sampai latte art. Pak, ada rencana untuk melebarkan saya Pak, untuk pembukaan kedai kopinya nanti? Saat ini belum, hanya fokus dulu di sini sampai ini benar-benar settle, sampai ini benar-benar sudah bisa diterima oleh masyarakat, nggak cuma di Rawamangun doang, tapi masyarakat dari sekelilingnya, dari Kelapa Gading, mungkin dari Duren Sawit atau Klender. Nah, setelah ini settle mungkin baru dipikirkan, tapi sementara saya mau fokus di sini dulu. Animo masyarakatnya cukup, ya, kedai cukup tinggi ya. Ya. Sejak dibuka 7 Januari. Ya, bersyukurnya animonya cukup kuat ya. Bahkan saya nggak juga tidak menyangka bahwasannya orang-orang yang dari luar cuma datang untuk ngopi. Tadi saya pikir hanya kalangan orang yang datang ke pasar, yang memang dia mau belanja, terus dia lihat ada kedai dia ngopi. Ternyata enggak. Bahkan saya tanya yang para pengunjung nih, Pak, di atas ada ini. Oh, saya nggak pernah.
Bahkan ada orang-orang yang belum pernah ke Pasar Romangun datang untuk hanya minum. Sudah ada berapa pegawai Pak? Atau ada baristanya tersendiri? Kita sudah ada barista, satu, kita pakai barista. Kalau untuk pegawai di lantai atas kita pakai 2, yang di sini kita pakai 3. Yang di kedai pakai 3. Pak, ini apa yang membedakan Pak kedai kopi ini dengan kafe-kafe restoran lainnya gitu? Yang membedakan yang paling utama adalah vibes-nya. Karena kita tidak mau bersaing dengan kafe. Karena di sekitaran Pasar Romangun ini banyak sekali kafe, banyak sekali kopitiam. Pangsa pasar mereka juga middle up. Nah, kalau saya lebih menyasar kepada pangsa pasar yang ada di layaknya pasar tradisional. Makanya kenapa harganya kita di bawah, itu karena saya sasarannya adalah middle low. Jadi orang-orang yang mau ngopi dengan harga murah, tapi dengan biji kopi pilihan ya. Karena banyak sekali orang yang jual murah tapi rasanya asal-asalan. Tapi kalau kita enggak, kita dijamin biji kopi kita yang berkualitas. Pak, untuk ini sewanya sewa tempat Pak berarti? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.